Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga sehat selalu. Di tengah pandemi seperti ini, kita harus sama-sama cerdas dalam menjaga kesehatan. Untuk dapat menjaga kesehatan, tentunya kita juga harus bisa mengatur waktu. Sedemikian rupa, bagaimana agar waktu kita untuk istirahat itu tidak terbuang dengan sia-sia, atau kita bisa juga menggunakan waktu untuk belajar semaksimal mungkin agar kalau sudah waktunya istirahat, kalian bisa istirahat dengan tenang tanpa memikirkan aduh ada tugas ini yang belum, aduh ada tugas itu yang belum. Agar kalian dapat mengatur waktu dengan baik, yang pertama kalian lakukan adalah kalian harus tahu mana yang harus kamu utamakan. Misalnya, sekarang kamu sebagai pelajar, kamu harus mengutamakan dulu apa? Ya, betul. Kamu harus mengutamakan dulu tugas-tugasmu. Bagaimana caranya biar tugas-tugasmu cepat selesai gitu. Jadi ketika waktunya istirahat, kamu bisa istirahat dengan tenang. Jadi untuk materi hari ini kita akan membahas mengenai prokrastinasi akademik. Sebelumnya, apakah kalian pernah mendengar mengenai apa itu prokrastinasi akademik? Jika belum, yuk kita simak bersama. Jadi, prokrastinasi akademik adalah perbuatan menunda-nunda pekerjaan. Hayo, di sini siapa yang suka menunda-nunda pekerjaan? Nah, tentunya itu memberikan dampak negatif untuk diri kita sendiri. Ibu review kembali ya. Jadi, apa yang disebut dengan prokrastinasi akademik? Ya, betul. Prokrastinasi akademik adalah kegiatan menunda-nunda pekerjaan yang seharusnya kamu utamakan, jadi kamu abaikan atau jadi kamu kesampingkan. Contoh dari prokrastinasi misalnya, seharusnya ada tugas nih yang harus kamu selesaikan, tapi prokrastinasi itu muncul ketika kamu mulai menunda-nunda tugas kamu. Misalnya yang seharusnya kamu mengerjakan tugas, kamu malah bermain, malah kamu tidur-tiduran, males-malesan. Nah, karena itu memberikan dampak buruk bagi dirimu sendiri, dampak negatif bagi dirimu sendiri. Oleh karena itu, Ibu ingin menyampaikan beberapa hal yang harus kamu ketahui dari prokrastinasi atau menunda-nunda pekerjaan ini. Yang pertama, kita kenali dulu nih ciri-ciri orang yang prokrastinasi itu kayak gimana sih? Nah, yang pertama, suka menunda-nunda mengerjakan tugas. Ya, seperti pengertian yang sudah tadi Bunda Dela sampaikan bahwa prokrastinasi itu pengertiannya adalah menunda-nunda pekerjaan. Jelas, berarti ciri-ciri prokrastinasi adalah mereka yang suka menunda-nunda pekerjaan. Kemudian selanjutnya yang kedua, ciri-ciri prokrastinasi yaitu suka melakukan aktivitas yang tidak perlu. Ya, misalnya seharusnya dia mengerjakan tugas-tugasnya dulu, tapi dia malah bermain games terlebih dahulu. Padahal main games itu bisa nanti setelah mengerjakan tugas. Selanjutnya, ciri prokrastinasi yang ketiga yaitu suka terlambat mengumpulkan tugas. Ayo di sini siapa yang suka telat mengumpulkan tugas? Nah, pasti salah satu alasannya karena prokrastinasi akademik ini, karena suka menunda-nunda pekerjaan, menunda-nunda tugas yang seharusnya tugas itu dikerjakan terlebih dahulu, justru malah hal-hal lain yang tidak penting yang didahulukan. Kemudian ciri-ciri prokrastinasi yang keempat yaitu mereka tidak bisa mengatur waktunya dengan baik. Jadi tugas utamanya itu pekerjaan yang seharusnya didahulukan jadi dikesampingkan. Nah, itu tandanya dia tidak bisa mengatur waktunya dengan baik. Jadinya ujung-ujungnya waktu istirahatnya dia jadi terbuang untuk mengerjakan tugas karena tugasnya belum selesai. Seperti yang sudah Ibu sampaikan, bahwa kegiatan menunda-nunda pekerjaan ini, menunda-nunda mengerjakan tugas ini memberikan dampak negatif loh, bukan hanya untuk orang lain, tapi juga untuk dirimu sendiri. Ya, mari kita simak dampak negatif dari prokrastinasi atau menunda-nunda pekerjaan. Yang pertama yaitu tugas sering tidak terselesaikan. Ya, tentu aja bagi anak-anak yang sering menunda-nunda pekerjaan,
sering mengabaikan tugas utamanya, itu seringkali tugas-tugasnya itu tidak terselesaikan. Kenapa? Karena itu tadi yang seharusnya dia mengutamakan untuk mengerjakan tugas, tapi malah bermain games, dan bermain gamesnya jadinya jadi keterusan sehingga tugasnya terabaikan, jadi pekerjaannya nggak selesai. Selanjutnya yang kedua, sering merasa cemas sepanjang waktu. Coba bayangkan saja jika kalian tidak mengerjakan tugas, kamu pastinya akan dikejar-kejar oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan nih, karena kamu belum ada tugas yang terselesaikan. Kemudian yang ketiga, waktu kalian akan terbuang sia-sia. Bayangkan saja jika sepanjang hari kamu mengutamakan hal-hal yang seharusnya kamu kesampingkan. Misalnya sepanjang hari kamu jadi main games terus, padahal di situ kamu punya kewajiban nih untuk menyelesaikan semua tugas-tugas kalian sebagai seorang pelajar. Selanjutnya, tips and trick bagaimana cara menghindari prokrastinasi atau bagaimana cara menghindari menunda-nunda pekerjaan. Yang pertama yaitu buat rencana kerja secara tertulis. Misalnya, di hari ini bangun pagi jam 5, bangun pagi itu kamu bisa menuliskan rencana kerja apa aja, rencana kegiatan kamu di saat itu, di hari itu apa saja. Misalnya, bangun pagi pukul 6, absen terlebih dahulu. Kemudian yang kegiatan selanjutnya menerima tugas dan mengerjakan tugas pada pelajaran pertama. Langsung kalian kerjakan biar tidak menumpuk tugasnya, seperti itu. Nanti masuk di jam pelajaran kedua, kalian kerjakan lagi mata pelajaran yang menjadi jam kedua. Seperti itu, biar nanti ketika sudah waktunya istirahat, kalian bisa istirahat dengan tenang. Kenapa? Karena tugas-tugas kalian udah terselesaikan. Kemudian yang kedua, bangun kebiasaan disiplin. Nah, mari kita sama-sama belajar untuk disiplin, karena disiplin itu bukan hanya dibutuhkan untuk sekarang, tapi juga dibutuhkan nanti ketika kamu kerja. Karena setiap pekerjaan itu membutuhkan orang-orang yang sangat disiplin. Mereka walaupun gak pintar tapi disiplin, itu mereka sangat dibutuhkan di dunia kerja. Nah, oleh karena itu mari kita sama-sama belajar meningkatkan disiplin. Untuk saat ini disiplinnya dalam hal mengerjakan tugas dulu. Tips yang ketiga yaitu tingkatkan rasa percaya diri. Yakinkan bahwa kamu dapat menyelesaikan tugas ini hari ini juga, pada jam pelajaran saat ini juga, seperti itu. Insya Allah kalau kalian sudah memotivasi diri kalian sendiri untuk, iya nih saya harus selesai hari ini juga, biar nanti waktunya istirahat, aku bisa istirahat dengan tenang, begitu. Yang keempat, biasakan untuk selalu giat dalam mengerjakan tugas, tidak meremehkan tugas. Kenapa? Karena setiap hari kita akan berganti pelajaran, setiap harinya kita akan mendapatkan tugas yang berbeda. Bayangkan saja, jika kamu tidak mengerjakan sehari, besoknya nambah lagi tugasnya, besoknya nambah lagi tugasnya. Jika kamu tidak kerjakan, otomatis setiap harinya akan semakin bertambah. Bayangkan saja, sehari 2 mata pelajaran. Jika dalam seminggu kamu tidak mengerjakan tugas, berarti ada berapa tugas itu? Semuanya dalam seminggu yang tidak kamu kerjakan. Ya, ada 10. Ya, nantinya jadi kamu sendiri yang capek kalau dalam seminggu kamu harus mengerjakan 10 tugas yang belum kamu selesaikan semuanya. Bayangkan saja kan? Kemudian yang terakhir adalah kerjakan sedikit demi sedikit tapi berproses. Ya, nggak masalah, yang penting tugas kalian dapat kamu kerjakan walaupun sedikit demi sedikit tetapi berproses dan ada hasilnya. Oleh karena itu, Ibu ingin mengajak kalian, yuk kita cegah prokrastinasi akademik. Yuk kita cegah menunda-nunda mengerjakan tugas. Semangat untuk kita semua. Semoga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, pribadi yang bisa disiplin dan langsung mengerjakan pekerjaan yang memang menjadi prioritas kita, yang menjadi kegiatan yang utama bagi kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian sehat selalu.